Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saputra. Dengan kali ini saya akan memberikan tutorial database. Tutorial kali ini saya akan menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi kita langsung saja bahas tutorial kali ini, yaitu gimana sih cara membuat create, read, update, delete di SQL. Di sini saya menggunakan SQL Server 2016. Jika teman-teman menggunakan SQL Server yang lainnya tidak masalah, karena sintaknya itu sama aja sih, nggak ada yang beda-beda. Langsung saja kita maju ke koneksi. Ya, di sini server name-nya kita buat sewaktu install SQL-nya, kita kasih nama apa, loginnya itu apa. Kebetulan saya di sini menggunakan SA dan passwordnya itu sesuai yang sudah dibuat, sesuai connect. Ya, sambil nunggu sedang koneksi ke SQL-nya. Di sini sudah terhubung dan langsung saja kita buka, klik di sini tanda plus. Setelah itu kita buat database-nya terlebih dahulu. Klik kanan pada database ini, klik new database. Kita tunggu sejenak, downloading. Nah, di sini kita kasih namanya. Namanya itu apa? Contoh misalkan nama DB-nya itu siswa, jangan tutorial. Kalau itu langsung saja kita oke. Nah, di sini sejadi database-nya dengan nama tadi tutorial. Selanjutnya kita akan buat table. Gimana sih cara buat table? Di sini bisa kita expand di table, klik kanan new table. Bisa diulang, coba nanti setelah loading. Nah, di sini table, klik kanan, di sini ada new, klik lagi table. Pertama kita di sini akan ngebuat table untuk mahasiswa aja kali. Kita buat ID. Di sini nama. Di sini ada lagi name. Di sini aja disklamin. Mungkin 3 ini aja dulu. Sini karena kita ID itu adalah kita buat untuk identitinya apa, kita kasih aja di sini integer, not null. Di sini voucher 50 250 cukup. Name voucher sini kita copy saja, voucher jadi 50 cukup. Jenis kelaminnya kita buat bit. Kenapa bit? Bit itu cuma ada 2 nilai, yaitu ada true dan false. Jadi ya jenis kelaminnya kalau tidak pria ya wanita. Di sini kita buat bit saja. Yang catatan kita kasih catatan di sini. Di sini ada tulisan deskripsi, coba kita tarik ke atas. Deskripsi. Di sini kita tutup. Deskripsi, coba kita lihat deskripsi di sini. Deskripsi. Jadi di sini kita buat ketentuan jika satu maka pria, jika 0 maka wanita. Sudah selesai. Di sini ID, karena ID kita itu tidak perlu repot-repot untuk ngebuat ID-nya. Di sini kita bisa langsung membuat identity spesifikasi, yaitu kita buat di sini jadi yes. Jadi setiap kali kita insert itu dia bakal otomatis ngebuat ID, auto increment. Nah, cara membuatnya itu ada di sini. Identity, identity-nya kita ubah jadi yes. Di sini kita buat jadi 1 aja, udah cukup. Setelah itu kita save. Nama tabelnya apa di sini? Table underscore siswa. Kebetulan karena kita untuk membuat ini. Langsung saja kita save. Di sini kita save. Kita coba dulu. New.
query. Kita coba tadi, kita select dulu nama tabelnya, nama database nya, maaf. Ini tutorial, kita coba select bintang from table mahasiswa. Sini saya menjelasin satu-satu. Select bintang. Bintang ini apa maksudnya? Bintangnya ini adalah maksudnya itu kita tampilin semua field atau kolom yang ada di dalam table mahasiswa ini. Contoh misalkan ya, coba kita lihat. Di sini bisa kita ID, nama, NIM, dan jenis kelamin. Bisa nggak kalau kita cuma select satu-satu aja? Bisa, yaitu coba kita contoh ID. Tadi ada apa aja, nama. Mau kita select ini juga bisa. Tapi kalau kita butuh semuanya, karena kemungkinan ini kebetulan ini cuma sedikit, bisa aja kita ngetiknya inisial 1. Apalagi tadi JK itu ada, satunya NIM. Sini ada NIM. Ini karena kebetulan sedikit, nggak masalah kita buat satu-satu. Tapi kalau banyak itu lebih baik kita bintang saja, sama aja. Di sini kita bakal buat create. Kita buat dulu notepad. Kita dulu buat. Sini pertama itu kita bakal ngebuat create, yang kedua read, ketiga update, yang keempat itu ada delete. Jadi untuk itu kita buat create dulu. Kayak gimana sih cara membuat create? Sintaknya tuh kayak gini. Create data. Pertama-tama kita lihat dulu tabelnya apa namanya. Nama tabelnya tadi tabel mahasiswa. Berarti kita bakal buat insert into tabel mahasiswa. Sini buat values-nya apa? Kenapa saya kasih kurung pertama sini? Ini untuk identifikasi sesuai dengan yang ada field-field yang ada di tabel mahasiswa ini. Contoh pertama itu ada nama, kedua ada name, ketiga ada JK. Values-nya apa? Di sini ada nama Ardian Saputra. Name itu karena tipenya Fajar, jadi kita buat pakai ini. JK-nya apa tadi? 1 itu di sini 1 maka pria. Kita buat 1. Setelah ini kita execute. Selesai. Sekarang coba kita lihat, select bintang from table mahasiswa. Sesuai. Nah, di sini saya kan jelasin yang di sini yang saya blok. Kenapa di sini saya tambahin? Ini supaya ngebundahin kita masukin datanya, nyusun datanya. Semisal ini karena kebetulan aja urutannya nama, NIM, JK. Seandainya kita nggak tahu ini udah banyak, udah terlalu banyak, itu kita bakal ngurutin kan sesuai sama fieldnya. Nah, di sini kelebihannya kita ngebuat di sini ada kurung ini, tanda kurung di sini, itu kita bisa ngisi sesuai yang ada dalam sini. Jadi kita nggak mesti ngikutin urutan yang ada di dalam table ini. Contoh ya, di sini kan nama, NIM, JK. Nah, bisa nggak kalau kita ngebuatnya itu NIM dulu, terus ada nama, terus JK. Nah, kayak gini juga bisa, asalkan di sini itu kita rubah NIM, nama JK. Coba kita buat ganti namanya di sini Indra Saputra, di sini ganti 1. Kita lihat yang tadi kan sebelumnya nama, NIM, JK. Kalau kita buat NIM, nama, JK,
itu bakal sesuai atau enggak. Kita coba ya, insert, di situ kita lihat sesuai karena kita udah ngebuat di sini itu name diisi oleh nilai yang ini, nama field dari nama diisi oleh value yang ini, dan JK juga diisi dari yang ini. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk masalah create data. Yang kedua itu kita bakal ngebahas tentang read data. Itu ada banyak. Contoh kita bisa select bintang from table mahasiswa. Ini udah read data. Read data itu seperti ini. Read data itu banyak, ada yang cuma satu table, ada yang dua table, ada yang mungkin dari beberapa table. Nah di situ mungkin nanti bakal dikasih tahu gimana cara gabungin antara satu table ke table yang lainnya, mappingin dari table A ke B ke C, atau mungkin beberapa table yang lainnya itu jadi satu tampilan. Nanti itu bakal dibahas di selanjutnya. Terus yang ketiga, coba kita lihat, itu ada update. Update data. Kayak gimana sih sintaknya? Sintaknya itu kayak gini. Itu ada contoh ya. Di sini ID-nya 1. Update, nama tabelnya apa? Sini, table. Apa yang mau kita rubah? Sini kita berarti set namanya, itu berarti kan nama sama dengan Kunto. Nah, kayak gini aja nggak bisa sepertinya kayak gini. Kalau kita jalanin semua berarti coba kita lihat ya, apa yang bakal berubah, yaitu semuanya yang berubah. Kenapa semuanya berubah? Karena di sini yang kita rubah itu adalah dari table mahasiswa, rubah namanya jadi semua dari table mahasiswa jadi Kunto. Kita nggak ngasih tahu spesifiknya itu apa yang dirubah. Misalnya kita di sini kan punya identity yaitu nama. Di sini ada ID. ID ini kita jadi set primary key, berarti kita tambahin di ujungnya where ID sama dengan 1. Di sini jadi namanya Kunto Aji. Coba di sini kan udah Kunto. Di sini ada Kunto juga. Berarti kita select Kunto Aji. Kenapa bisa berubah cuma satu doang? Karena di sini spesifik cuma ID yang nomor 1. Sebenarnya bisa apa enggak kalau nggak make yang ID-nya? Bisa, cuman takutnya itu ada data yang redundant. Contoh kayak begini, kayak tadi kan namanya itu misalnya di sini Kunto Aji, bisa nggak where-nya itu coba kita ganti JK. Di sini JK kita ganti 0 ya, where nama sama dengan Kunto Aji. Kita kopas aja dari sini, kita jalanin. Di sini awalnya 1, kita ubah jadi 0. Bisa nggak? Bisa, karena kebetulan di sini namanya cuma 1 yang nama Kunto Aji. Gimana kalau ada 2 namanya Kunto Aji? Ini bakal berubah semua. Maka dari itu kita pakai primary key-nya, yaitu di sini 1, di sini primary key-nya itu yaitu ada ID. Makanya tadi kita buat yang ID. ID-nya sama dengan 1, kita ubah jadi Kunto Aji, makanya dia berubah. Udah kan? Terus yang terakhir itu ada delete. Delete, kita coba delete ya. Di sini delete. Coba caranya itu delete itu seperti ini. Delete, nama tabelnya apa? Table mahasiswa. Perlu diingat, tadi kita ngerubah langsung di sini tanpa where, itu berubah semua. Kalau delete itu berlaku juga sama kayak tadi. Kita harus ngasih spesifiknya itu apa, where-nya itu apa. Kita coba where ID sama dengan 2. Berarti di sini maksudnya itu kita delete data dari table mahasiswa.
dimana yang ID-nya itu sama dengan 2. Coba kita lihat di sini ada nggak yang ID-nya sama dengan 2? Di sini ada ID-nya sama dengan 2, yaitu Kunto. Kunto ini kalau kita jalanin dari syntax query ini, itu dari data yang nomor 2 ini bakal hilang. Coba kita jalanin. Udah jalan, terus kita coba select di atas, select, berhasil hilang. Tapi kalau di sini nggak ada, itu bakal hilang semua. Kalau di sini bisa nggak nomor 2 juga? Bisa, nggak masalah. Cuman nggak ada yang jalan, nggak ada yang kehapus datanya, karena di sini kan udah nggak ada lagi di ID-nya yang sama dengan 2. Dan begitu pula di sini misalnya JK sama dengan 1, nggak ada yang berubah. Itu kalau cuma 1. Gimana kalau ada 2? Ada 2 maksudnya ada dua kondisi. ID sama dengan 1 sama, dan JK nya kita buat yang sama dengan 1. Berapa data yang kita hapus, ini bakal kehapus ya. Di sini nggak bakal ada yang kehapus. Karena apa? Di sini ID sama dengan 1, oke, benar. Di sini JK sama dengan 1, di sini JK nya sama dengan 0. Sini syarat ketentuan N itu adalah kedua sisi, kedua nilai sini, kedua kondisi ini syaratnya true, nilainya true. Di sini ID sama dengan 1, true. Tapi di sini JK sama dengan 1 itu false. Berarti false sama true itu bakal ketemunya false. Syarat ketemu jadi true itu adalah false, false, true sama true jadi true. Itu bakal jadi true kalau di N. Kecuali kalau di sini kita ubah jadi OR. Kalau ini jadi OR, itu adalah syaratnya true sama dengan true dan false itu bakal jadi true. Itu juga sebaliknya, false sama true itu bakal jadi ketemu true. Apalagi kalau true sama true itu bakal ketemu ya true. Kondisinya sesuai. Itu kalau OR salah satu dari kedua kondisi itu bakal nilai benar. Oke, mungkin itu aja penjelasannya tentang CRUD di SQL Management Studio kali ini. Selanjutnya kita bakal bahas tentang join ya, ketemu dengan join. Coba nanti kita buat join, inner join, ada lagi left join, ada lagi right join. Oke, gitu aja. Kita ketemu di minggu selanjutnya.